Saya Lazwar dan Askar Maulana Hilmi dengan NPM 222 191 252. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Sebelumnya pada PowerPoint yang telah saya buat terdapat 3 materi, yaitu pada yang pertama definisi, kedua faktor, dan yang ketiga tahapan. Untuk yang pertama pada pengertian perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Secara definisi, perkembangan mengacu pada perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, dan pola perilaku organisme dari waktu ke waktu. Sedangkan pertumbuhan mengacu lebih pada perubahan dalam ukuran massa dan bentuk organisme. Dan dapat disimpulkan perkembangan dan pertumbuhan adalah proses yang memungkinkan organisme untuk mencapai potensi genetiknya. Sedangkan pada perbedaannya, perkembangan lebih dapat dilihat di mana perkembangan dapat diukur atau bersifat kualitatif, sedangkan pada pertumbuhan tidak dapat diukur yang bersifat kuantitatif. Pada perkembangan juga berlangsung selama hidup, sedangkan pada pertumbuhan berhenti pada usia tertentu atau untuk yang materi kedua, faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pada kali ini faktor terdapat dua, yaitu pada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal yaitu dari faktor genetik yang berpengaruh pada struktur, jenis, dan kualitas organisme. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat yaitu lingkungan dan asupan makanan, di mana lingkungan meliputi keluarga, pertemanan, maupun tempat tinggal. Sedangkan asupan makanan berpengaruh pada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat bekerja sama dalam mempengaruhi organisme tubuh, di mana faktor genetik dapat mempengaruhi jenis dan kualitas organisme, dan lingkungan dapat mempengaruhi peluang organisme untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga asupan makanan juga dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas nutrisi yang diterima oleh tubuh. Lalu pada materi yang ketiga yaitu tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Menjelaskan 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap bayi, di mana bayi lahir memiliki banyak perkembangan dan pertumbuhan yang akan terjadi selama waktu yang cukup singkat, dari mulai bayi, balita, dan prasekolah. Lalu tahap kedua adalah tahap berikutnya yang di mana perkembangan dimendak. Dan tahapan yang kedua pada tahap remaja terdapat 2 tahapan, yaitu remaja awal dan remaja akhir, di mana pada remaja awal lebih kepada fase transisi anak-anak kepada tahap remaja atau dewasa, dengan ditandai perubahan secara fisik, di mana seperti di laki-laki terdapat jakun atau bulu yang tumbuh, dan juga pada wanita. Sedangkan pada remaja akhir adalah fase di mana remaja memahami dan mulai berpikir yang benar dan juga yang salah, berpikir kritis, serta berkembangnya kemampuan dan keterampilan. Pada tahap ini mulai membangun identitas diri dan mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Pada tahap ini mulai berpikir secara kritis. Lalu yang terakhir pada tahap usia lanjut, pada tahap ini merupakan tahap terakhir di mana organisme mulai mengalami penurunan. Pada kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah genetik, lingkungan, nutrisi, dan kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi dalam tahapan yang berbeda, mulai dari bayi hingga dewasa lanjut, hingga usia lanjut. Semua tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketika faktor-faktor ini berfungsi dengan baik, maka manusia akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun sebaliknya, jika salah satu dari faktor-faktor ini tidak berfungsi dengan baik, maka pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Sekian, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, Cok.